Halo, udah udah jelas ya sekarang Udah ya. jelas ya? Heeh. Iya, Suara aku kedengaran bagus? kayaknya kecilan deh. Aku kedengeran nggak? Cukup kedengaran bagus. Kedengeran ya? Oke. Ah, Ya. oke. Tes dulu. Am I audible? Iya, Kalau lagi di Eropa audible. apa? Audible. Ini lagi anu. Jangan jangan ajak aku bicara bahasa Prancis ya. Iya, itu nanti ini apa? Mesti belajar sama Ajeng Kamaratik gitu. Heeh. Oke. Oke, ini kelihatannya rekan-rekan eh, bingungan karena kita tadi on and off beberapa kali. Iya, iya. Kita ngobrol dulu sambil nunggu Heeh. uh, beberapa saat saja ya. Jadi Mas Aji sekarang posisi lagi di mana? Pagi di Paris. Lagi di Paris. Jam berapa Iya, sekarang di sana? Masih sekarang jauh jam nggak dua buka belas puasa? lebih 13. Eh, kalau di Indonesia kan udah buka. Kita ikut buka puasa di Indonesia. Oh, ikut buka puasa di Indonesia ya. Iya, gitu. Masih, jadi di Indonesia sebentar lagi buka, di sana juga udah bisa buka. Iya, ikut aja pokoknya gitu kan. Ikut Gitu. aja pokoknya. Iya. Oke. Oh, Mas Aji barangkali mau menyapa itu ada rekan kita, Oh iya tuh, rekan halo. CLS juga, Mbak Ardi. Heeh. Halo. Halo. Iya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi biar genap Iya. ngaretnya genap Iya. 15 menit. Iya. Eh, terus gimana Mas Aji acaranya di Paris sana? Apa yang menarik? Seru banget, Mhm. seru banget. Jadi judul eventnya kan Paris Arbitration Week. Nah itu 1 minggu full dari Senin sampai Jumat. eh, Banyak sekali acara tuh, ada seratusan acara gitu kan, seratusan seminar, seratusan event lah gitu. Jadi kita tinggal pilih aja yang mana Seminggu yang mau ikut gitu. 100. Iya, Produktif banget ya. iya, maksudnya banyak sekali eventnya, Mhm. ada seratusan. Kita Ya. tinggal milih aja yang kita tertarik mana, terus kemudian ya kita join gitu. Mhm. Yang mana biasanya yang membuat Mas Aji tertarik? Yang baru, jadi yang baru, topik-topik baru kayak tadi ini, Mhm. apa? Ini baru sih lagi ikut ini Biales, tentang kan banyak renewable energy project ya, jadi mereka bicara renewable energy project yaitu farm Mhm. wind gitu, Mhm. farm wind tapi yang di offshore gitu. Offshore. Iya, Ya, farm wind tapi yang di offshore. Nah itu berarti bicaranya, lagi hot ya. ya bicaranya nggak hanya dari aspek hukum tapi aspek teknis juga gitu kan, termasuk eh, gimana kalau terjadi dispute, Mhm. pengalaman-pengalaman mereka gitu. Jadi Mhm. sharing-sharing begitulah dari para Iya, pelakunya gitu. iya, up to date banget. Oke, Mas Aji, kita buka dulu ya. Boleh, boleh silakan. Waktu sudah menunjukkan jam 17.15. Ya, Selamat sore, Mas Aji. ya. Salam Selamat sore. salam sehat dari Jakarta, dari Kebayoran Baru. Mas Aji tahu kan, kita ada di Tahu. Wijaya, ya. Ya, Wijaya Grand Alhamdulillah, Center. Wijaya Grand Center. Alhamdulillah bisa bertemu Mas Aji, bisa Ya, berdialog dalam uh, program kita Low Literacy 15 Minutes. Bikin sahabat melek hukum dalam 15 menit saja. Nah, ya. itu tantangannya Mas Aji dalam 15 menit gimana bikin rekan-rekan semua yang hadir live saat ini maupun nanti yang menonton rekamannya untuk melek tentang arbitrase dalam 15 menit. Mengenal Ya. dunia Wah, arbitrase. Kurang wah lebih susah gitu. ya. Jadi nggak nggak susah. Kalau Mas Aji, aku rasa saya perkenalkan dulu ya rekan-rekan. Mas Aji Ya. Setiadi ini adalah senior saya dari zaman Pusat Pengkajian Hukum ya, juga IY Ruru dan rekan gitu ya, kantor konsultan hukum kami. Dan sudah malang melintang di mana-mana. Saya lihat Mas Aji itu berpengalaman sebagai advokat, juga sebagai konsultan hukum pasar modal, kemudian juga sebagai arbiter, begitu,
dan juga update sekali dalam hal-hal apa yang komersial ya, termasuk yang cross border. Kita senang sekali mendapat waktu Mas Aji. Oke, Mas Aji, untuk yang pertama yang ingin saya dengar adalah untuk mengenal dunia arbitrase, yang paling pertama yang ingin diperkenalkan Mas Aji itu apa? Oke. Jadi mungkin yang pertama itu adalah pemahaman ya. Jadi apa sih itu arbitrase ya? Jadi arbitrase itu kalau secara singkat itu adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak itu memilih sendiri pihak yang akan menyelesaikan, yang disebut dengan istilah arbiter gitu. Nah, jadi arbiter. Jadi kalau sengketa kan biasanya minimum 2 orang tuh. Kalau 1 orang kan nggak bisa sengketa. Jadi 2 orang, ada 2 orang kalau bersengketa. Sendiri depresi, Mas Aji. Iya, jadi 2 orang bersengketa. Nah, kalau biasanya kan kalau menyelesaikan sengketa itu orang ke pengadilan yang disediakan oleh negara. Nah, ini mereka memilih sendiri pihak ketiga yang akan memutuskan sengketa mereka. Jadi sebenarnya sangat simpel gitu. Jadi misalnya saya sama Mbak yang ada sengketa, udah kita tunjuk aja kita siapa, misalnya Ardi gitu kan, kita tunjuk. Oke ya. Nah, itu menyelesaikan ya. Ini gimana nih? Saya ada sengketa mengenai seperti ini. Nah, Ardi putusin tuh. Nah, udah putus stop. Dan itu mengikat kita berdua gitu kan. Nah, itu aja sih. Nah, cuma di dalam perkembangannya itu menjadi sangat kompleks gitu kan. Sehingga muncullah ilmu tentang arbitrase gitu. Oke. Ya, ilmu tentang arbitrase. Mas, kalau bisa para pihaknya itu bisa menentukan sendiri siapa yang akan memberikan putusan terhadap permasalahannya itu, lalu apa yang membuat seorang arbiter itu menjadi qualified gitu? Sebenarnya prinsipnya itu arbiter itu bisa siapa saja ya. Nah, cuma karena sengketa di antara kita berdua nih, itu mungkin sedemikian privat atau sedemikian teknis gitu kan. Nah, biasanya yang kita pilih itu adalah orang yang memang benar-benar qualified gitu. Jadi qualified itu ukurannya adalah menurut para pihak. Gitu. Karena bisa aja kita melihat ada, ya karena kita melihat, oh ada profesor tuh, kelihatannya profesornya itu banyak bukunya, banyak apa. Ternyata setelah jadi arbiter, wah kita baru tahu tuh gitu kan. Zong. Ya gitu loh, iya zong gitu. Iya gitu loh. Ada begitu, putusannya nggak bagus. Jadi menurut, jadi ya begitu. Kita harus riset dulu siapa yang kita pilih, apakah yang merasa bahwa orang itu yang tepat atau tidak gitu kan. Jadi jangan tergiur oleh apa namanya ya, oleh bunga-bunga ya, oleh gelar-gelar sebagainya gitu. Karena track record itu ya, jangan sampai tadi bahwa dia mengaku ahli X tapi ternyata kita bersengketa mengenai X, ternyata dia nggak ngerti X gitu kan repot gitu kan. Gitu. Jadi yang menurut para pihak itu dianggap ahli gitu. Menurut para pihak dianggap ahli. Tapi apakah ada referensi yang harus kita perhatikan, misalnya sertifikasi profesi begitu sebagai arbiter, ada perhatian itu? Ya, jadi memang ada sertifikasi ya, bukan sertifikasi sih, ada kursus-kursus lah yang tentang arbiter. Tapi sebenarnya kursus itu lebih kepada prosedur itu, tata cara, tapi tidak kepada substantif. Karena sengketa itu selain ada aspek substantif, juga ada aspek prosedur. Nah, biasanya kursus-kursus itu didesain untuk supaya bagaimana mengenal basic prosedurnya gitu. Bukan mengenai substantifnya. Contoh misalnya saya barusan tadi ikut seminar mengenai dispute satelit gitu kan. Nah, kan susah gitu kan. Siapa yang ngerti dispute satelit? Orang ngerti kontrak banyak, tapi dispute space satelit ada collision satelit, terus bagaimana tuh aspeknya gitu kan. Iya, sangat spesifik. Nah, sehingga apa? Sehingga sebenarnya idealnya itu seorang arbiter itu selain dia menguasai prosedurnya, bagaimana dia bisa mendamaikan atau memutuskan sengketa itu, juga dia punya keahlian di bidangnya itu yang paling penting sebenarnya. Gitu. Iya, oke. Jadi arbitrase dari kursus-kursus itu lebih kepada prosedural ya, tahapan-tahapannya, acaranya gitu. Acaranya betul.
Sedangkan betul. untuk Bagaimana? substansi, setiap arbiter itu punya tanggung jawab dan punya kompetensi sendiri untuk penguasaan terhadap substansi, begitu ya. Betul. Mas Aji, artinya kalau Mas Aji berangkat ke conference ini, yang pilih 100 kamar untuk dilihat gitu ya, Ya, pembahasan-pembahasannya, itu memang yang akan yang Mas Aji cari adalah informasi update tentang substantifnya dong, betul, betul. ya, Jadi triknya tentang gitu ya, apa-apa betul. yang mungkin menjadi sengketa begitu. Iya, iya, dan juga mengenai common practice gitu kan. Common practice mengenai arbitrase kan sebenarnya arbitrase itu universal ya. Universal itu artinya kita mau berarbitrase dimanapun itu acaranya itu mirip lah. Kalau tidak Mhm. dikatakan sama. Nah, sehingga kalau kalau misalnya kita udah tahu nih cara berarbitrase di Indonesia, nah di luar negeri pun sama sebenarnya. Hmm. Itu sehingga apa? Sehingga kita bisa menerapkan ilmu itu di luar negeri. Nah, cuma di sana kan berkembang, di sini berkembang. Nah, perkembangan Mhm. itulah yang harus kita update gitu. Mhm. Gitu loh. Oke. Secara dari sudut pandang profesi, Mas Aji, kan Ya. ada tuh MCR, FCR gitu. Boleh dijelaskan Ah, itu oke. maknanya, perbedaannya Ya. itu? Ya, itu ARB itu kan bikin sendiri tuh. Jadi Oh masing-masing iya. organisasi itu bikin sendiri gitu kan. Misalnya Bani dia kan Mm-mm. bikin juga namanya IRB. Nah, IRB itu menyelenggarakan kursus. Nah, Mm-mm. lulusannya itu kemudian diteslah sama dia Mm-mm. apakah menguasai acara Bani atau tidak. Nah, kemudian lah dikasih gelar ada associate, ada member, ada fellow gitu kan. Nah, paling Mm-mm. biasanya ada 3 jenjang tuh. Ada associate, membership, sama fellow. Nah, masing-masing organisasi itu punya standar yang beda-beda. Misalnya Singapore International Institute of Arbitration juga sama. CIARP, Mm-mm. MCR, FCR. Terus kemudian Chartered Institute Arbitrator juga ada juga gitu kan. Jadi kita tinggal mau ngikut yang mana gitu loh. Bahkan sekarang Mm. ada organisasi baru, ini mungkin belum dengar ya, namanya INIAC di Indonesia. Itu juga bikin Mm-mm. bikin kayak gitu lagi, dia ngasih gelar juga gitu kan. Jadi gelar itu ya hanya gelar aja lah gitu kan. Itu Oke. kita ikut daftar kursus, kemudian setelah lulus ya kita join jadi Mm-mm. anggotanya, ya itu Mm-mm. begitu gitu kan. Gitu. Iya, iya. Tapi artinya secara kompetensi yang tadi Mas Adi sampaikan, acaranya dia menguasai ya, acara Iya, betul, arbitrasinya betul. dia menguasai. Mas Aji, selain arbitrasi itu kan tadi dikatakan sebagaimana persidangan, tapi kalau pengadilan itu yang di-provide oleh pemerintah gitu ya, yang Iya, plat betul. merah. Yang ini adalah yang di luar plat merah gitu ya, yang milih sendiri para pihaknya, yang kewenangan milih sendiri. Artinya dalam sidang arbitrase itu ada profesi apa saja? Mungkin Mas Aji bisa share sama kita Oke. semua. Nah, ini yang nggak beda ya di Indonesia sama di luar negeri. Yang pasti kan ada arbiter. Ya. Arbiter itu Mm-mm. adalah orang yang ditunjuk oleh para pihak untuk memutuskan perkara. Terus yang kedua adalah ada kuasa hukum atau advokat ya, yang mewakili salah satu pihak atau dua-dua pihak. Maksudnya salah satu pihak. Gitu. Nah, itu seperti advokat biasa gitu kan. Kalau advokat di persidangan ya ini di arbitrase. Itu profesi yang kedua. Nah, profesi yang ketiga itu biasanya ada ahli. Karena apa? Ahli. Karena apa? Karena di dalam setiap persidangan itu paling tidak ada ahli. Khususnya kalau di luar negeri itu khususnya ahlinya itu adalah mengenai kuantum. Kuantum itu gini, kalau kita misalnya menggugat orang karena bahan prestasi kan kita minta damages gitu, kita minta kerugian. Mm-mm. Nah, di kita itu tidak pernah ada kerugian itu benar-benar dihitung oleh ahlinya gitu. Nah, kalau di luar negeri Oke. itu harus ada, Mm-mm. iya, sehingga Jadi mm-mm. profesi expert itu sangat 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 dominan di situ gitu. Ini profesi kuantum ini Yang profesi ngitungin kerugian. yang punya Jadi keahlian untuk menghitung kerugian yang wajar betul, gitu ya. Yang betul, yang bukan yang berdasar, wajar tapi yang memang diderita itu gitu kan. yang diderita itu. Jadi dia punya Betul. punya rumusnya gitu. Punya dasarnya. Betul, dia ada Oke. rumusnya, dia bisa melihat atau mengenai kalau di konstruksi itu ada keterlambatan soal delay project. Nah, delay project itu ada ahlinya yang khusus bagaimana dia menghitung sama memberikan laporan mengenai delaynya, siap-siap, bagaimana Hmm. berapa lama delaynya, gitu kan. Nah,
itulah yang nanti jadi evidence atau bukti di situ. Jadi biasanya ada lawyer, ada arbiter, tentunya ada lawyer, kemudian ada ahli. Nah, kadang-kadang ada juga ahli hukum di situ gitu kan, yang terkait dengan hukum tertentu. Benar, karena misalnya contoh kita sidang di Singapura, yang arbiternya itu orang Inggris. Nah, tetapi perjanjian yang terkait yang disengketakan itu berlaku hukum Indonesia tuh. Nah, sehingga perlulah ahli hukum Indonesia gitu mengenai soal prestasi, soal apalah gitu kan. Nah, Ya. jadi ada ahli hukumnya gitu kan. Ya. Jadi biasanya sih ada kuantum 3 dan itu. ahli hukum. Nah, betul. Ahli hukum ini biasanya akademisi begitu atau mana saja sih sebenarnya. mana saja Yang dirasa ngerti dan bisa untuk memberikan itu. Oke. Mas Haji, tadi kalau dicontohkan, sebentar sebelum saya lanjutkan, Mbak Tamtam, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Rekan-rekan, kalau ada yang mau tanya nih, dengan expert kita, senior kami, lagi ada di Paris, jangan sambil ngopi ya Bang, soalnya masih setengah jam lagi. Di sini setengah jam lagi. Itu ada Mbak Karini loh Mas Haji. Siapa? Karini Nugroho tuh baru masuk. Kenal Mas Haji kan? Oh, Mbak Rini ya. Halo Mbak Rini, apa kabar? Ya kenal banget lah. Masa nggak kenal sih gitu sih. Iya, oke. Makasih. Tadi jadi Mas Haji kan mencontohkan seandainya arbiternya dari orang Inggris gitu ya, terus kemudian arbitrasenya itu dilakukan katakanlah di Singapura gitu ya, tapi choice of law-nya Indonesia sehingga butuh keterangan dari ahli hukum Indonesia, begitu. Nah, pertanyaan saya, kalau sudah lintas cross border begitu, ya, apakah pasti bahwa putusannya itu bisa dieksekusi di negara bersangkutan? Oke, nah ini indahnya arbitrase adalah itu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh ya, ada perusahaan Indonesia dan perusahaan Inggris sengketa. Nah, kebetulan memilih, karena biasanya kan orang Indonesia, aduh, ngapainlah kita memilih yang jauh-jauh, kita pilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu kan. Inggris setuju gitu kan, yang perusahaan Inggris setuju. Nah, ternyata kemudian dilalah ini perusahaan Inggris lawan prestasi itu, gitu kan. Nah, sehingga kita menggugatlah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu nggak bisa dieksekusi di luar negeri. Ya, di Inggris nggak bisa dieksekusi. Nah, jadi apa? Percuma kita menang di sini, tapi nggak bisa dieksekusi gitu, di luar negeri. Nah, tapi kalau kita memilih arbitrase, entah di Indonesia, entah dimanapun itu, sepanjang tempat arbitrasenya itu adalah negara yang ratifikasi atau mengakresi konvensi New York, maka putusan arbitrase itu bisa dieksekusi di negara lain gitu, yang anggota juga. Jadi contoh tadi, kalau dalam kasus Indonesia dan Inggris, kalau kita tadi memilih arbitrase bani misalnya, atau di arbitrase apapun di Indonesia, maka putusan arbitrase itu pada prinsipnya bisa dieksekusi di Inggris. Nah, itu bedanya itu kan. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya gitu kan. Kita mau di Singapura, Inggris Indonesia di Singapura, atau di Malaysia, Malaysia pun bisa dieksekusi di Indonesia maupun di Singapura, di Inggris itu. Pokoknya bisa dieksekusi di, sekarang kurang lebih ada 198 negara. Jadi kita bisa bayangkan ya. Negara. Ya, kalau kita menang misalnya lawan perusahaan Inggris itu punya aset misalnya di Malaysia, di Bangkok, di mana, kita bisa eksekusi di satu-satu negara itu. Memudahkan gitu. Iya, gitu kan. Gitu. Iya. Menarik ya. Apa kita buka aja nih Bang, training acara arbitrase? Itu. Nah, ini ada yang menarik. Iya, ini ada yang menarik di Indonesia itu dalam waktu berapa tahun belakangan ini, ada 2 lembaga yang memberikan pendidikan. Yang satu adalah BIMC, Bali International Arbitration Center ya. Mungkin pernah dengar ya, di Google aja tuh. BIMC sama INIAC tuh. Indonesia National International Arbitration Center. Cuma yang INIAC itu baru banget tuh, baru kemarin setahunan, tapi nggak juga tahu apa itu. Nah, mereka menyelenggarakan
itu, menyelenggarakan pendidikan, dan bahkan ngasih ya tadi ARB lah gitu kan. Gelar Kayak gitu. non-akademik lah ya. Gelar non-akademik gitu Iya, kan. jadi Gitu. penambahan skill Iya, baru. betul. Tapi at the end of the day ya tergantung market, apakah market itu akan accept atau tidak gitu. Iya. Nah, ini kita masih kelakar aja, masih bercanda-bercanda aja, sudah ada yang setuju, Mas Aji. Sudah ada yang setuju. Nah, karena gini ya, karena tadi saya mungkin tambahin dikit. Nah, arbitrase itu eh, kan sebenarnya ada banyak ya. Jadi paling tidak ada 4 kategori. Yang pertama itu, yang paling banyak itu dipakai itu arbitrase komersial, yaitu yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa komersial. Itu yang tunduk pada konvensi New York. Tapi ada juga yang disebut dengan arbitrase investasi itu. Itu khusus untuk menyelesaikan ISDS, Investor State Dispute Settlement. Jadi pihaknya selalu antara investor sama negara. Gitu. Jadi contoh misalnya ada orang investasi di Indonesia, kemudian sama pejabat atau sama apa dizolimi lah gitu. Nah, sehingga dia mengalami kerugian gitu. Nah, itu bisa diklaim tuh gitu kan. Si Indonesianya gitu kan. Nah, itu ada prosedurnya gitu kan. Melalui arbitrase. Itu yang kedua. Itu Terus yang kedua. ketiga adalah arbitrase olahraga tuh. Itu yang spesifik arbitrase. Pak Kiki itu ya? Ada iya, ada Baki, ada Baori gitu kan. Nah, itu kalau Baki kalau nggak salah nanti kalau ada bandingnya bisa di Lausanne sana. Terus yang terakhir arbitrase hukum publik ya. Jadi misalnya sengketa dulu Laut Cina Selatan itu kan hukum publik tuh. Nah, antara Filipina sama Cina itu juga arbitrase gitu. Nah, masing-masing itu tunduk pada rezim pengaturan yang berbeda gitu. Tapi mirip lah. Nggak beda-beda banget lah, karena prinsipnya sama gitu. Iya, rezim pengaturan yang berbeda, boleh ditambahkan sedikit informasi perbedaannya, pengaturannya? Nah, jadi perbedaannya kalau arbitrase komersial itu kan tunduk pada hukum nasional sama konvensi New York. Tapi kalau arbitrase olahraga itu tunduk pada masing-masing masing-masing organisasi olahraga. Jadi kalau di olahraga itu ada yang disebut dengan Olympic Committee ya, IOC ya. Nah, itu aturannya ngikut IOC gitu. Semua menghidup yang Indonesia yang ikut IOC kan ngikut semua ke sana, kecuali yang KONI gitu. Nah, terus kemudian dan itu tidak termasuk New York Convention gitu. Nah, kemudian kalau arbitrase investasi itu ngikut rezim konvensi Washington ya. Jadi konvensi Washington ya aturannya ngikut di situ gitu kan. Sama exit rules-nya gitu. Kalau yang hukum publik itu disepakati sendiri antara kedua belah pihak. Biasanya bikin rules ya, atau pakai unsitral. Tapi dia biasanya pakai unsitral atau pakai apa, tapi kadang-kadang mereka nggak mau pakai unsitral karena unsitral lebih ke komersial gitu. Ya, oke. Mas Haji, banyak sekali ya, maksudnya dari masyarakat pengusaha gitu ya, masyarakat pelaku usaha yang lebih pro atau bisa dikatakan lebih percaya kepada arbitrase. Menurut Mas Aji, apa faktor yang membuat itu terbentuk gitu, opini itu terbentuk? Apakah memang segitu lebih bisa dipercaya atau memang sudah bisa dipastikan memberikan keadilan atau bagaimana? Jadi di arbitrase itu belum tentu putusannya itu berkeadilan, tapi putusannya selalu didasarkan pada hukumnya gitu. Jadi hukumnya begini ya, itulah keadilannya gitu. Nah, orang mulai menggunakan arbitrase sebenarnya ada beberapa faktor ya. Jadi faktor yang pertama yang saya lihat itu adalah kita bisa memilih siapa yang kita tunjuk sebagai arbiternya. Karena sengketa itu kan hanya kita yang tahu tuh sengketanya kayak apa gitu kan. Nah, dan kita bisa menunjuk orang yang memang punya pandangan yang sama. Bukan kita mempengaruhi ya, tapi orang itu memang objektif, memang apa, sehingga kita bisa memilih. Kalau ke pengadilan kan kita nggak tahu nih, hakimnya siapa kan nggak tahu. Kita nggak bisa memilih hakimnya, oh saya minta Pak Hakim A, kan nggak bisa. Itu satu ya. Terus yang kedua, biasanya persidangannya tertutup gitu kan. Jadi apapun yang diputuskan di situ, orang nggak tahu gitu kan. Nah, terus kemudian yang ketiga, ya betul, yang ketiga itu sangat berguna kalau di dalam international transaction atau cross border transaction gitu. Yaitu tadi
putusannya itu bisa dieksekusi di mana-mana gitu. Jadi yang membuat tertarik sebenarnya. Khususnya kalau lawan kontraktual kita adalah ada di negara yang berbeda gitu. Mm-mm. Ya, putusannya itu bisa di-challenge lagi kah, Mas Aji? Jadi, nah sekarang itu dunia semakin kompleks ya, sehingga aturan challenge itu selalu ada. Jadi di upaya hukum di arbitrase itu prinsipnya cuma dua, yaitu yang pertama itu dibatalkan putusannya, atau istilahnya itu setting aside, itu biasanya di tempat arbitrase itu diselenggarakan. Jadi kalau arbitrase itu diselenggarakan di Jakarta, ya pengadilan Jakarta yang bisa membatalkan. Kalau di Singapura juga sama, di Singapura juga bisa dibatalkan juga. Di mana-mana ada rezim pembatalan. Nah, kemudian yang kedua adalah pada saat itu mau dieksekusi di satu negara, maka harus memperoleh kayak semacam eksekuatur lah istilahnya. Tapi ada yang menggunakan istilah berbeda, ada yang menggunakan istilah eksekuatur atau leave for enforcement atau apapun gitu kan. Jadi harus diizinkan dulu. Nah, kadang-kadang itu negara itu bisa menolak tuh. Itu menolak, atau pada saat kita mau meminta itu diakui putusan arbitrase di suatu negara, lawan kita menolak di situ. Nah, sehingga apa, putusan itu tidak bisa diakui di satu negara. Tapi bukan berarti kalau putusan itu tidak diakui di negara yang satu, di negara yang lain otomatis tidak diakui juga, belum tentu. Karena bisa aja di Indonesia diakui, di Singapura tidak diakui, atau sebaliknya. Gitu. Di Singapura diakui, di Hong Kong tidak. Jadi contoh yang menarik itu sengketa Astro sama Lipo tuh. Nah, Astro sama Lipo, ya Lipo itu harus bayar 100 juta dolar. Mereka mau eksekusi di Indonesia, sama Indonesia ditolak tuh. Kita nggak mau eksekusi tuh. Gitu kan. Nah, kemudian mereka ke Singapura tuh. Singapura juga nggak mau, tapi di Hong Kong mau gitu kan. Nah, kan gitu kan. Jadi opsinya banyak. Ya di mana Lipo itu memiliki aset. Nah, Lipo kan banyak asetnya di Hong Kong juga. Jadi di Hong Kong bisa dieksekusi lah itu di situ. Oke, menarik ya. Jadi ya masih mungkin untuk di challenge gitu ya. Selalu ada kemungkinan itu, dan tapi juga ada opsi-opsi lain untuk penyelesaiannya. Ada opsi-opsi lokasi lain gitu ya. Ada jalan. Mas Aji, kita dapat pertanyaan nih. Apa bedanya dengan ICSID? Oke, tadi kalau exit itu adalah tadi kan ada saya jelasin tadi ada macam-macam arbitrase itu ada 4 tuh. Nah, arbitrase investasi itu biasanya menggunakan basisnya adalah menggunakan exit itu, yaitu tadi Investor State Dispute Settlement (ISDS). Nah, exit itu kan konvensi New York tahun 58 atau 59, tahun 60 lah. Indonesia telah mengaksesi itu. Nah, jadi kalau tadi ada investor yang merasa itu dizolimi di satu negara, maka investor itu bisa menggugat negara itu. Nah, menggugatnya di mana? Di exit sana gitu kan. Nah, kemudian kalau menang ya negara harus bayar ke investor itu. Aduh, bahaya juga ya Mas Aji. Ya enggak lah gitu kan. Kan investor kan kita mengundang investor. Kita mengundang investor. Jadi investor juga dikasih perlindungan, jangan didolimi kan gitu kan. Perlindungan gitu ya. Iya, jangan didolimi gitu kan. Gitu. Jadi itu untuk investor protection gitu kan. Ya, iya, dan itu lagi ngetren banget itu yang exit itu. Secure lah ya, jadi merasa secure. Iya, gitu. Betul. Dari sisi investasi. Menarik ya, Mas Aji. Banyak sekali yang pingin kita lebih dalemin. Oh, ada Mas Dendi Suryo bergabung. Halo Mas Dendi. Halo Mas. Rekan-rekan, kalau ada pertanyaan untuk Mas Aji atau mau say hello, Mbak Prita, hai. Saya rasa feel free aja. Kita masih. Mungkin boleh nambahin dikit ya? Boleh. Kita masih punya waktu jadi, beberapa menit. Kalau belajar pasar modal kan aturannya banyak banget nih kan. Betul. mau peraturan Bapepam, peraturan OJK gitu banyak banget. OJK. Nah, kalau mau belajar arbitrase itu cuma 2 gitu yang kita baca gitu kan. Satu Undang-Undang Nomor 30 sama yang kira-kira 100 berapa pasal ya gitu. Jadi jauh lebih tipis daripada
Undang-Undang Ciptaker itu yang pertama, terus sama yang kedua itu konvensi New York itu aja udah yang cuma kira-kira 15 pasal itu. Nah, itu aja sih. Kan gampang gitu kan. Gitu. Mas Aji, you are Nah, very iya generous. benar. This is a Iya very benar gitu. generous information. Cuma dua aja itu. Kita cuma belajar dua dokumen, dua aturan itu udah selesai tah gitu kan. Daripada kita belajar yang lain-lain tuh. Karena nggak ada aturan pelaksanaannya, nggak ada apa gitu. Udah gitu. Betul, betul. Tapi Gitu. begitu masuk misalnya sengketa tentang renewable energy atau transisi energi, terkait transisi energi yang Nah, yaitu early terminations, kita mesti mempelajari hukum ya itu yang terkait itu kan gitu. itu substansinya. Itu Iya betul gitu kan. substansinya. Tapi kalau arbitrasinya tok itu cuma dua itu aja gitu kan. Menarik ya. Gitu. Iya. Menarik Gitu ya. kan. Jadi lebih gampang, Setelah tahu orang juga acaranya. lebih gampang. Oke, kalau gitu Mas Aji, kapan mau mampir ke Wijaya Grand Center? Kita tunggu. Nanti Ya, kita undang juga nanti Mbak Karini dan ya, Ardi juga boleh bergabung dan insya rekan-rekan Allah lain. nanti diatur waktunya lah ya. Ya. Habis Lebaran Oh iya, kita tunggu ya. ya habis Lebaran betul. Oh iya, Ada yang mau ditambahkan lagi, Mas Aji silakan. satu kebetulan tanggal 5 itu saya ada seminar di Singapura ya, ICC mengenai perkembangan arbitrase di Indonesia ya. Cuma kalau lagi likuiditas itu ya silahkan mampir aja tuh gratis kok gitu kan. Tanggal berapa? Tanggal 5. 5 Tanggal April. 5 jam 5 sore ya. 5 April. Tempatnya di kantornya Allen Glad Hill Di mana tuh? di Singapura. Oke. Karena di Singapura bulan Agustus, tanggalnya saya nanti bisa diinformasikan Singapore di Mediation ya. akun. Bukan, ADR. Jadi mediations juga dan arbitration saya rasa juga ada di situ bulan Agustus. Nah, Iya, itu Singapore Mediation ini ya, convention-nya. Jadi event semacam yang di Eropa Mas Aji datang Tahunan itu, ya, jadi iya. dia multi events gitu loh, multi. Iya, betul. Ya mirip-mirip gitulah. Coba nanti yang ICC ini boleh juga nih, karena dia update Tapi yang jadi di Indonesia. tapi April itu. Tapi April April itu masih bulan puasa. minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. Ya. Iya. Oke, nanti kalau deadline udah selesai Mas, kita boleh juga terbang ke Singapura bulan puasa. Mas Aji, sebagai informasi juga Mas Aji, untuk di Asia Pasifik ada lembaga beberapa tahun terakhir ini sudah berdiri, namanya Asia Pacific Arbitrator and Asia Pacific Center for Arbitrator and Mediator. Jadi APCAM ya? APCAM. Ya, APCAM. Ya, oke. Ya. Saya beberapa kali ikut itu ikut Zoom-nya itu. Ikut Zoom-nya diundang ya? sama Mas Fahmi. Oh, udah kenal juga sama Mas Fahmi. Nah, itu mau summit kan? APCAM Summit tanggal 6 sampai 7 Mei di New Delhi. Bagaimana kalau kita janjian di New Delhi? Pak Eri Hertiawan akan hadir. Oh, akan hadir ya. Kemudian dari Indonesia ya, dari Indonesia ada Pak Ricardo Simanjuntak. Ada Raymond Lee di panelnya. Kemudian dari beberapa negara yang lain perwakilan masing-masing. Dan kalau judge gitu dari India ya, karena sebagai tuan rumah. Gitu. Nanti kita ngobrol lagi. Nanti lihat topiknya. Lihat topiknya, lihat tanggalnya. Oke, Mas Aji, terima kasih banyak. Ini pembukaan yang baik, pembukaan yang menarik sekali untuk mengenal dunia arbitrase gitu ya. Kita sudah belajar beberapa hal gitu ya, dari profesi-profesi apa saja yang terlibat, kemudian jenis arbitrase gitu ya berdasarkan rezim peraturannya, pengaturannya, faktor-faktor apa yang menjadi pemanis arbitrase bagi para pelaku usaha. Tadi kompetensi arbiternya, kemudian bahwa sidangnya tertutup dan dimungkinkan untuk rahasia, lalu cross border transaksi yang memungkinkan untuk para pelaku usaha dan pihak-pihak yang bersengketa itu bisa cross border, bisa lintas negara untuk mengeksekusi putusan dari arbitrase tersebut. Mas Aji, tapi yang paling menarik di antara semua adalah untuk mendalami arbitrase cukup mempelajari 2 peraturan saja. Ya, itu konvensi New York
Iya. dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Super. Super ya. Dan satu lagi tuh, Super. terakhir nih. Kalau kita jadi advokat, kan kita hanya bisa perkara di pengadilan negeri tuh. Tapi kalau jadi lawyer arbitrase, itu kita bisa berasal di Paris gitu. Arbitrase di Paris. Arbitrase di Paris bisa lintas benua, Betul. lintas negara Iya. dan cross border ya. Betul. Jadi Iya. jadi lawyer internasional. Mantap Mas Betul. Aji. Oke, rekan-rekan, jika memang tertarik lebih jauh ingin mempelajari atau ingin tahu tentang arbitrase, baik secara umum maupun spesifik secara substantif, silakan saja untuk mengirimkan email atau direct message ke akunnya AIR Center for Legal Studies, ya. Dan boleh request kalau mau dengar sharing pengetahuan dari Mas Aji. Terima kasih banyak Mas Aji. Enjoy Terima sisa kasih. waktunya Ya. di conference di Paris. Saya rasa begitu. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore ya. Assalamualaikum. Selamat buka puasa ya. Waalaikumsalam. Selamat buka puasa. Thank you. Selamat buka puasa.